warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan materi Medan Area. Saya Yesti Ofiani. Abdul Rafiq. Mereka datang. Pada tahun 1945 telah terjadi perlawanan antara rakyat Indonesia di Medan, Sumatera Utara dengan pihak sekutu yang diikuti oleh Richard. Awal pertempuran ini terjadi dari pihak sekutu yang datang ke Medan, yang dipimpin oleh Brigadir T.I.D. Kelly pada 9 Oktober 1945. Kedatangan mereka bertujuan menguasai dan mengambil alih pemerintahan negara Indonesia. Tentunya, para pemuda Indonesia, khususnya rakyat Medan, tidak menerima kedatangan sekutu. Pada akhirnya terjadilah pertempuran Medan Area. Mulainya pertempuran setelah 10 hari pasca teks proklamasi dibacakan, rakyat Medan baru mendapatkan informasi Indonesia merdeka. Kemerdekaan tersebut yang disebarkan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 27 Agustus 1945 oleh Gubernur Sumatera, Teuku Muhammad Hasan. Rakyat Medan menyambut dengan gembira dan rasa kedamaian, dan mereka membentuk Barisan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Achad Tahir. Sementara itu, 3 hari sebelumnya, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945, pemerintah sekutu dan Belanda telah menyepakati Civil Affairs Agreement, perjanjian dengan dimaksud Indonesia berada dalam kekuasaan Panglima Tentara Sekutu atau nama pemerintahan Belanda. Kemudian tentara sekutu yang diikuti Nike pemimpinan Brigade T.I.D. Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Dilaksanakan Civil Affairs Agreement. Pemerintah Indonesia di Medan, Sumatera Utara menyambut baik dan menghormati kedatangan pasukan sekutu yang memperbolehkan sekutu Nisa tinggal di hotel karena tugasnya yang ingin membebaskan tawanan perang Belanda. Namun terjadi suatu kekacauan pada 13 Oktober 1945. Salah satu penghuni hotel dari pasukan Nisa merampas, menginjak-injak dan merusak rencana merah putih milik salah satu pemuda Indonesia di Hotel Medan yang berada di Jalan Bandung. Setelah para pemuda Indonesia mendengarkan tindakan yang tidak menghargai tersebut yang dilakukan oleh pihak Nisa, dari insiden perusakan lencana merah putih inilah yang terjadi pertempuran Medan Area, penyerbuan hotel yang dipimpin oleh pihak sekutu. Peristiwa perang yang tersebar di beberapa kota seperti Pematang, Siantar, dan Brastagi. Insiden yang terus terjadi, pihak sekutu merasa resah dan akhirnya melakukan tindakan pengultimatum rakyat Medan untuk menyerahkan semua senjatanya kepada pihak sekutu pada 18 Oktober 1945. Pada 1 Desember 1945, tentara sekutu kembali berulah dengan memasang sebuah papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di pinggiran Medan untuk memperlihatkan daerah kekuasaannya. Selanjutnya, pada 10 Desember 1945, sekutu melancarkan aksinya dengan menyerahkan militer besar-besaran terhadap para pemuda Indonesia dengan mengikut sertakan pesawat-pesawat tempurnya. Dan pada bulan April 1946, sekutu berhasil menguasai kota Medan. Tentara pasukan sekutu kembali mendesak pemerintah Indonesia di Medan agar mau menyerah dan keluar dari Medan segera mungkin. Namun, semangat persatuan dan simbol negara Indonesia berhasil menguasai gelora jiwa pemuda Indonesia untuk berjuang merebut kembali hak dan tempat mereka. 10 Agustus 1946, di tebing tinggi diadakan perkumpulan besar dan pertemuan para pasukan pemuda Indonesia yang dipimpin oleh seorang komandan untuk mengusung kelancaran pertempuran kembali kepada pihak sekutu dan Nisa. Di pertemuan inilah Komando Resimen Laskar Rakyat terbentuk untuk memperkuat perlawanan di Medan. Di bawah pemimpin seorang komando, perjuangan di Medan Area kembali bangkit dan memanas. Perlawanan dan serangan yang terus-menerus terjadi untuk pihak sekutu di wilayah Medan akhirnya membuat upaya pasukan pemuda Indonesia menang.
Pertempuran Medan Area yang berakhir tepatnya pada 15 Februari 1947 setelah dipindahkan oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk menghentikan kontak senjata. Para panitia teknik gencatan senjata juga melakukan perundingan cara untuk menetapkan garis-garis demokrasi yang definitif untuk Medan Area, dan perunding ini juga berakhir pada 10 Maret 1947 yang menetapkan garis demokrasi yang melingkar dan daerah koridor Medan Belawan. Pertempuran yang berlangsung sengit selama hampir 2 tahun mengakibatkan sejumlah korban berjatuhan. Para pejuang membalas dendam dan serangan pihak sekutu yang sehingga mengakibatkan bentroran di seluruh kota. Insiden pertempuran Medan Area sejak 13 Oktober 1945 hingga April 1947 cukup memakan banyak korban jiwa. Kita semua tahu bahwa perolehan kemerdekaan bukanlah suatu hal yang mudah. Proses yang panjang, pengorbanan nyawa, dan tumpahan darah semuanya telah terjadi. Satu hal yang pasti, tetaplah berada dalam ikatan persatuan dan kesatuan tanah air. Bhinneka Tunggal Ika.